Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan 7 ide bisnis sampingan yang bisa teman-teman kerjakan di sela-sela pekerjaan atau kesibukan teman-teman. Dan tentu saja dari ke-7 ide bisnis ini menghasilkan uang. Nah, apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Apa saja ide bisnis sampingan yang bisa teman-teman kerjakan di sela-sela pekerjaan atau kesibukan teman-teman, dan tentu saja itu adalah potensi penambah pundi-pundi rupiah bagi teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengerjakan bisnis yang namanya atau sistem bisnis yang namanya dropship. Nah, ini bisnis yang cukup digemari saat ini dan kecenderungannya kalau saya baca trennya, dropship ini akan terus meningkat di tahun-tahun ke depan. Jadi pola bisnis atau sistem bisnis dropship ini teman-teman cukup menjualkan produknya orang lain, atau misalnya teman-teman cari perusahaan yang memang menyediakan sistem atau bisnis dropship. Nah, teman-teman tidak harus beli barangnya, teman-teman tinggal menjualkan barangnya mereka itu dengan berbagai tool tentu saja, baik itu media sosial ataupun misalnya marketplace. Nah, nanti jika ada pembelian, maka teman-teman baru orderkan ke perusahaan atau orang yang menyediakan jasa atau sistem bisnis dropship. Nah, nanti yang akan mengirimkan barang itu adalah perusahaan atau penyedia barang tersebut. Nah, dari mereka ini barang akan dikirimkan ke kliennya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal bayar senilai barangnya, teman-teman nanti dari konsumen dapat selisih harga tentu saja dari si pemilik barang. Nah, sistem ini sangat mudah dikerjakan karena secara prinsip dia tidak butuh modal. Teman-teman hanya cukup menyiapkan toolnya saja, alat perangnya saja, semisal media sosial, Instagram, Facebook, ataupun misalnya teman-teman buat website ataupun menggunakan marketplace. Karena dia nggak butuh modal, nah teman-teman kecenderungannya hanya menyiapkan modal yang cukup ringan untuk menyediakan yang namanya alat perangnya. Di Indonesia sangat banyak sekali perusahaan yang menyediakan atau membuka peluang untuk dropship. Salah satunya adalah dropshipaja.com. Nah, silakan teman-teman kalau mau ngulik ke sana langsung ke websitenya. Saya di sini nggak dibayar, tapi saya hanya merekomendasikan aja bahwasanya salah satunya ada mereka. Tentunya ada banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa atau sistem dropship ini. Silakan teman-teman gali aja, googling di internet perusahaan mana saja yang menyediakan sistem dropship. Karena dia secara konsep sederhana, secara sistem nggak merepotkan teman-teman bagi yang mau menjalankan bisnis sampingan. Ide bisnis yang kedua adalah menjadi seorang reseller. Nah, ini juga sedang ngetren teman-teman. Dari grafik juga diprediksi ya, tahun-tahun ke depan juga sistem reseller ini juga masih akan menjadi bisnis pilihan. Kenapa? Karena secara konsep juga tidak terlalu ribet. Prinsipnya teman-teman tidak harus membuat produk, namun berbeda dengan yang namanya dropship. Kalau dropship itu teman-teman tidak harus punya produknya, tidak harus membeli produk, dan yang mengirim nanti langsung dari penyedia produknya. Namun kalau reseller ini teman-teman biasanya diminta untuk beli produk dengan minimal tertentu. Nah, dari produk yang minimal itu teman-teman pasarkan. Produk yang sudah teman-teman terima itu teman-teman pasarkan
online dengan harga bisa jadi harga dari penyedia produk ataupun harga dari harga teman-teman. Nah, habis itu teman-teman polanya nanti ketika ada pembelian yang ngirim adalah teman-teman sendiri karena secara prinsip produk sudah berada di tangan teman-teman. Nah, keuntungannya reseller ini dibandingkan dropship biasanya adalah di tingkat margin. Kalau dropship itu kita tidak harus beli, langsung dikirim dari pemilik produk, biasanya mereka memberikan margin yang lebih rendah dibandingkan dengan si reseller. Kenapa reseller itu diberikan margin yang lebih tinggi? Karena secara prinsip si reseller itu mengeluarkan uang atau modal terlebih dahulu. Meskipun sebetulnya kalau dijumlah juga itu tidak terlalu banyak. Ya relatif lah, relatif tergantung produknya. Karena si reseller ini mengeluarkan modal di awal, maka biasanya privilege yang diberikan oleh si pemilik produk, marginnya ditambah, keuntungannya ditambah. Jadi keuntungannya si reseller ini bisa jadi lebih banyak dibandingkan keuntungan si dropshipper. Nah, ini salah satu keuntungan menjadi seorang reseller. Di Indonesia lagi-lagi bisnis ini marak digemari anak-anak muda yang dia tidak mau ribet bisnis, memulai bisnis harus membuat sebuah produk. Tanpa membuat sebuah produk pun dia bisa jalan bisnisnya dengan pola si reseller ini. Ide bisnis yang ketiga adalah jual foto online. Nah, maksudnya yang teman-teman yang hobi ini ya, yang hobi fotografi gitu misalnya, daripada hanya sekedar foto untuk dikoleksi gitu ya, teman-teman bisa saja mengeksplor kemampuan teman-teman dalam membuat foto, hunting foto baik itu alam atau apapun. Habis itu teman-teman nanti jual ke penyedia foto online. Itu banyak sekali di internet. Jadi misalnya di tengah-tengah kesibukan teman-teman sambil berangkat kerja ada objek yang mungkin menurut teman-teman itu bagus, bisa teman-teman ambil fotonya. Nah, kalau hasil jepretan teman-teman itu bagus, teman-teman jual atau taruh ke website yang menyediakan stok foto di online. Itu lumayan juga secara hasil karena ketika teman-teman masuk ke sana, nanti bayarannya itu biasanya adalah per download. Walaupun per downloadnya nggak besar, tapi kalau jumlah downloadnya adalah tinggi, maka teman-teman juga akan dapat nominal yang banyak. Nah, jenis ide bisnis ini cukup ringan karena basic itu ada hubungannya dengan hobi kita. Kalau teman-teman memang hobi foto, itu bisa dikerjakan. Atau misalnya teman-teman nggak hobi foto tapi tertarik dengan dunia tersebut, ya pelajari bagaimana cara memfoto produk atau memfoto sesuatu dengan benar sehingga hasil jepretannya itu apik dan bisa dijual. Ide bisnis yang keempat adalah jasa desain. Nah, di tengah-tengah kesibukan teman-teman bekerja ataupun punya aktivitas yang lain, kalau teman-teman masih punya waktu senggang misalnya setelah pulang kerja malam, teman-teman bisa mengeksplor kemampuan yang namanya desain. Nah, saya ngomongin soal desain ini, saya punya temen di Jogja, itu jualan di salah satu platform desain di salah satu dunia, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Elemen Evanto. Dia per bulan itu bisa menghasilkan sekitar 30.000 US dollar. Bayangkan berapa duit itu 30.000 US dollar. Ratusan juta dia bisa dapetin setiap bulannya hanya dengan menjual desain-desain yang dia hasilkan. Saat ini dia dibantu sekitar 10 orang atau lebih, saya lupa jumlahnya. Nah, itu secara prinsip dia mulai dari aktivitas sambianya, dari aktivitas dia waktu kuliah, waktu beraktivitas. Nah, di sela-sela itu dia punya kesempatan untuk mendesain dan desainnya dia taruh di Elemen Evanto. Nah, di sana rupanya ada yang download, ada yang beli. Nah, dia dibayar per download itu. Terus ada ribuan desain punya dia, dan sekarang kalau dinominalkan per bulannya bisa dapat sekitar 30.000 US dollar. Itu tentu angka yang cukup menggiurkan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di dunia desain, itu juga bisa mau masuk ke sana di tengah kesibukan teman-teman bekerja misalnya. Ada waktu dikit untuk explore kemampuan desain, silakan desain apapun sesuai dengan platformnya, tentu saja sesuai dengan kebutuhan market. Habis itu taruh di platform digital yang berkaitan dengan desain. Insya Allah jika memang desainnya teman-teman itu bagus, dia akan laku. Ada banyak platform digital yang menyediakan atau sebagai tempat bagi teman-teman yang hobi di area desain grafis. Ide bisnis yang kelima adalah blogging. Nah, bagi teman-teman yang hobi menulis, jangan hanya nyampah di Twitter, bikin status atau bikin tweet yang bikin rame kayak gitu ya. Nah, kemampuan teman-teman yang bisa menulis, bisa menarasikan sesuatu, bikinlah blog. Nah, blog teman-teman tuh isi
diisi dengan konten-konten, tulisan-tulisan yang bagus, yang menarik, agar tingkat kunjungan ke website teman-teman atau blog teman-teman itu tinggi. Nah, ketika teman-teman itu blognya banyak yang mengunjungi, teman-teman nanti bisa bekerja sama dengan sistem afiliasi dari perusahaan-perusahaan tertentu, yang dimana teman-teman bisa menjualkan produk mereka dan teman-teman bisa mendapatkan komisi dari mereka. Ataupun misalnya teman-teman daftarkan ke AdSense Google agar website teman-teman itu ditumpangi oleh AdSense Google. Pendapatannya cukup menarik jika memang traffic dari website teman-teman itu tinggi. Nah, kuncinya ada di traffic. Nah, untuk menghasilkan traffic, maka teman-teman pastikan teman-teman menulis atau menghadirkan konten yang menarik di sana. Nah, soal kemampuan menulis itu sebetulnya tidak hanya di blog ya nantinya. Sebetulnya teman-teman juga bisa menjadi seorang freelance di mana teman-teman bisa mengambil job atau pekerjaan untuk menulis sebuah artikel. Ada banyak sekali website yang menyediakan freelance. Ada Seribulancer, ada macam-macam lah. Nah, teman-teman bisa explore di Google perusahaan mana saja, website mana saja yang mencari atau menyediakan freelance untuk menulis. Nah, kemampuan tulis-menulis itu teman-teman bisa pakai sebagai bisnis sampingan teman-teman di tengah kesibukan atau pekerjaan teman-teman. Dan tentu saja soal hasil, soal uang insya Allah tinggi. Karena basically kemampuan seorang penulis, baik itu untuk blog sendiri atau blognya orang lain atau ikut yang namanya si freelance nulis itu kalau bagus tulisannya, rate-nya juga tinggi. Tapi ya balik lagi, ada yang hanya dibayar mulai dari 10.000, ada yang dibayar sampai ratusan ribu per artikel atau per tulisan. So teman-teman, kalau memang punya kemampuan untuk menulis, menulislah. Kalau itu teman-teman nggak mau ikut freelance, paling tidak bikinlah blog atau blogging. Nah, dari blog itu teman-teman bisa menghasilkan uang yang cukup banyak nantinya. Ide bisnis sampingan yang keenam adalah menjadi seorang konten kreator. Konten kreator video tentu saja di YouTube, seperti apa yang saya kerjakan. Nah, ini saya memulai channel Satu Asa ini itu dengan cara bekerja sampingan atau bisnis sampingan. Kenapa? Karena secara prinsip sebelumnya saya juga bekerja di sebuah instansi pemerintah. Nah, di sela-sela saya ada waktu itu saya bikin konten dari tahun pertama, tahun ketiga, sampai pada akhirnya ini memasuki tahun keempat dan saya resign harus membesarkan si channel ini sendiri. Nah, apa yang saya kerjain itu ya murni sampingan. Awalnya utamanya ya basic dari bekerja dan juga dari bisnis. Nah, di sela-sela waktu saya masih punya waktu ya. Saya ngonsep materi, saya rekaman sendiri, saya edit sendiri. Nah, secara perlahan rupanya channel YouTube itu berkembang dan mulai menghasilkan, mulai ada income dari sana, sehingga saya harus memutusin untuk fokus mengembangkan si channel Satu Asa ini sendiri. Nah, awalnya dimulai dari yang namanya bisnis sampingan. So, kalau teman-teman punya kreasi dan teman-teman punya alat di rumah, ataupun misalnya hanya cukup dengan handphone, nah teman-teman bisa membuat atau berkreasi menjadi seorang konten kreator video di YouTube tentu saja. Berapa pendapatannya? Ya, kalau dinilai sih aku mau bilang, kalau dibilang banyak itu relatif, kalau dibilang sedikit juga relatif, tapi yang pasti bisa lah untuk mengoperasionali, saya buka kantor nih, itu bisa lah untuk mengoperasionali kantor setiap bulannya. So, teman-teman, salah satu ide bisnis yang bisa dikerjakan adalah menjadi seorang konten kreator. Ide bisnis yang ketujuh atau yang terakhir yang pengen saya sampaikan di video kali ini adalah ide bisnis yang berkaitan dengan konvensional sekali. Sebetulnya masih ada ide bisnis sampingan yang banyak, tapi saya hanya akan menyampaikan 7. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah ide bisnis pelihara atau budidaya ikan air tawar. Ya, kenapa saya masukkan? Tadi kan yang lain itu ide bisnisnya berkaitan dengan digital semua tuh. Nah, ini yang satu ini lebih ke konvensional, tetapi kenapa saya masukkan? Ya, secara konsep bisnis ini sebetulnya teman-teman bisa dikerjakan dengan sambilan. Kenapa? Karena membudidayakan ikan itu tidak harus ditungguin setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Teman-teman cukup misalnya sediakan kolam, berapapun luasannya, habis itu teman-teman tanami ikan, bibit-bibit ikan masukin ke sana, habis itu perawatannya gimana? Yang penting pastikan airnya mengalir, yang penting pastikan ada pakan. Nah, untuk ngasih makan pun tidak setiap detik itu ngasih. Tinggal teman-teman misalnya sehari sekali atau sehari 2 kali untuk ngasih makan
makan, misalnya pagi ataupun sore. Nah, itu artinya teman-teman, sebelum berangkat kerja teman-teman bisa masuk ke kolam teman-teman ngasih makan, ataupun nanti setelah pulang kerja teman-teman bisa masuk ke kolam teman-teman dan ngasih makan si ikan-ikan yang teman-teman pelihara. Nah, ketika panen teman-teman itu bisa jadi aku bilang ya sebagai tabungan lah, karena kan si kolam ikan itu tidak panen setiap hari. Bisa jadi itu panennya setelah 1, 2, atau 3 bulan sekali. Nah, ketika 1 atau 2 bulan sekali ya anggaplah itu sebagai tabungan teman-teman. Selama 3 bulan itu teman-teman dapat senilai itu kayak gitu. Nah, kalau teman-teman punya lahan cukup banyak, tentu saja hasilnya juga akan banyak. Namun kalau teman-teman misalnya aku kan nggak punya lahan nih, terus gimana dong? Nggak usah khawatir karena teknologi budidaya ikan sekarang kecenderungannya lebih bagus ya. Ada teknologi yang namanya budidaya ikan dalam ember. Nah, ini biasanya untuk lele. Jadi kalau di dalam ember ini teman-teman itu bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit di pekarangan teman-teman, ataupun pelihara yang namanya belut. Nah, belut itu juga tidak butuh lahan yang cukup gede. So, teman-teman itu bisa mengoptimalkan lahan yang masih ada di sekitar tempat tinggal teman-teman untuk menjadi tempat budidaya ikan ataupun belut, apapun yang penting, atau dalam kategori masuk ikan lah. Ada banyak jenis ikan yang bisa teman-teman budidayakan di sana. Nah, itu tadi teman-teman 7 ide bisnis sampingan yang bisa teman-teman kerjakan di sela-sela teman-teman punya aktivitas atau punya kesibukan bekerja atau aktivitas yang lain lah. Nah, tentu saja si ide bisnis tadi, 7 ide bisnis tadi bukan ide bisnis receh sebetulnya. Kalau itu teman-teman kerjain dengan benar, itu juga akan menghasilkan uang yang juga nggak sedikit. Banyak orang yang memulai dari sekedar sampingan, pada akhirnya dia menggeluti itu menjadi bisnis utama, bahkan pada akhirnya ada banyak yang resign pekerjaan dan hanya concern mengembangkan bisnis. Salah satunya saya concern mengembangkan di konten kreator ini. Sebenarnya tidak hanya konten kreator ya, ada bisnis-bisnis jasanya di sini. Ya mau nggak mau, karena saya harus fokus di sini, saya harus resign dari pekerjaan. So, teman-teman, semoga 7 ide bisnis sampingan tadi itu bermanfaat dan bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang masih bingung mau bisnis apa di tengah-tengah kesibukan teman-teman bekerja ataupun beraktivitas yang lain. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.